Pemirsa, aksi bejat seorang ayah cabuli anak kandung kembali terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Toba. Dua anak kandung menjadi pelampiasan nafsu bejat sang ayah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita telah terhubung dengan rekan kami, Alex Yagian. Halo, selamat sore Alex. Selamat sore, Bang. Baik, Alex, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat sore, Bang. Selamat sore, pemirsa Paranet TV dimanapun Anda berada. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada dua putri kandungnya ini terjadi di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Tersangka adalah seorang ayah berinisial LDS berusia 34 tahun. Sementara kedua korban adalah LS berusia 9 tahun dan adiknya berinisial HS yang masih berusia 7 tahun. Peristiwa ini terungkap pertama kali pada tanggal 18 Juli 2020 yang lalu. Saat itu, istri tersangka baru melahirkan anak keempat mereka. Di saat bersamaan, nenek korban yaitu mertua dari tersangka datang ke rumah mereka dengan maksud untuk merayakan syukuran atas kelahiran anak keempat tersebut. Nah, di saat itu juga ayah korban mengajak LS untuk pergi ke ladang pada suatu siang, tapi LS bukannya menurut tapi malah melawan terhadap perintah ayahnya. Nah, melihat cucunya yang melawan ayahnya, si nenek kemudian memarahi dan menasihati LS karena telah melawan perintah terhadap ayahnya. Saat itulah LS bercerita kepada neneknya jika dia kerap dilakukan perbuatan tidak senonoh seperti itu atau tindak pencabulan terhadap dirinya setiap kali mereka pergi ke ladang. Si nenek yang sangat kaget mendengar cerita cucunya, kemudian coba mengajak cucunya lagi untuk bercerita lebih jauh, hingga kemudian LS memberikan pengakuan yang lain, yakni bahwa ternyata adiknya yang berinisial HS tadi juga telah mendapat perlakuan yang sama dari ayahnya. Nah, atas pengakuan cucunya tersebut, neneknya kemudian membuat laporan ke Polres Toba Samosir pada tanggal 30 Juli 2020 yang lalu. Nah, dari laporan itu, polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. Dan LDS yang saat itu telah kabur kemudian ditangkap dari daerah Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada tanggal 25 Agustus yang lalu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa berdasarkan pengakuan LDS kepada pihak kepolisian yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tobasa, yaitu AKP Nelson Sipahutar. Tersangka mengakui perbuatannya, bahkan berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah melakukan perbuatannya kepada LS sejak September 2017 yang lalu. Sementara kejadian yang sama terhadap adiknya, yakni HS, terjadi sejak Juni 2018 yang lalu. Nah, masih berdasarkan pengakuan tersangka kepada pihak kepolisian, tersangka melakukan hal tersebut karena istrinya dalam kondisi hamil. Bahkan setiap kali melakukan perbuatannya, tersangka selalu mengancam korban dengan mengatakan, "Jangan kasih tahu sama siapapun. Nanti kalau kau kasih tahu, bapak bisa dimatikan. Kalau bapak mati, siapa lagi bapak kalian? Siapa yang kasih kalian makan?" Nah, kata-kata itulah yang selalu disampaikan oleh tersangka kepada kedua putrinya itu setiap kali dia ingin menggauli putrinya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Alex, terkait kedua korban, bagaimana sebenarnya selama ini kondisi keluarga ini? Apakah kedua korban hanya tinggal bersama dengan ayahnya saja di rumah, atau ada ibu juga di rumah itu? Nah, sebenarnya di rumah itu suami dan istri tinggal di sana berikut dengan kedua korban. Jadi korban ini adalah anak pertama dan anak kedua. Tetapi karena istrinya mempunyai pekerjaan yang lain dan jarang pergi ke ladang, saat itulah tersangka sering memanfaatkan waktu untuk mencabuli putrinya di ladang. Kadang di beberapa kesempatan, jika rumahnya dalam keadaan sepi, tersangka juga mau melakukan hal yang sama di rumah. Demikian. Baik, lalu bagaimana kondisi kedua korban saat ini, Alex? Kedua korban saat ini kondisinya jelas trauma, tetapi pihak kepolisian melalui unit PPA telah memberikan pendampingan seperti itu kepada kedua korban agar kedua korban secara psikologis tetap
baik-baik saja dan sekarang mereka tinggal bersama ibu dan neneknya. Demikian. Baik, lalu apakah pihak kepolisian telah menetapkan pasal yang akan menjerat tersangka saat ini? Ya, jelas. Jadi selain menahan dan menetapkan status tersangka terhadap LDS, polisi juga menyangkakan pasal kepada LDS, yakni pasal 81 ayat 1, 2, 3, dan 5, junto pasal 76D, subsidiar pasal 82 ayat 1, 2, dan 4, junto pasal 76E, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara minimal dan maksimal 20 tahun penjara, ditambah sepertiga pidana pokok karena tindak pidana ini dilakukan oleh ayah kandung. Demikian. Baik Alex, terima kasih atas informasi Anda dari Kabupaten Toba. Selamat bertugas kembali.